Satu lagi Pak Kiai, satu lagi, karena ini serius Pak Kiai, saya membuka peluang untuk siapapun, bukan berarti saya takabur, saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama, tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo, biar sah dua pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja, Pak Kiai boleh, jaksa boleh, siapapun, saya tidak menodai agama. Ini mau dipahami, ini sidang bukan ajang di luar pengadilan, monggo. Itu di luar, nanti silakan di luar mau saling bersumpah silakan. Ini persidangan tidak mengizinkan untuk bermubahalah di sini ya. Dia katanya selalu di depan pengadilan Pak Hakim ya. Jadi Kadi tadi dibilang Pak Yai Kadi ya. Di depan hakim. Nggih, makanya lebih baik sekarang di depan hakim, monggo siapa yang berani mubahalah sama saya. Saya tidak menodai agama. Tolong dipahami ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah ya. Lah saya Pak Hakim, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Risiko ya, dicatat omongan jenengan ya, risiko ya. Oke, Allah yang tahu nanti. Oke, tolong dipahami. Waspada ya Allah. Laknat siapapun ya Allah ya. Yang nantang saya ya Allah. Laknat siapapun saja ya Allah. Tolong ya, ini sidang. Saya peringatkan sekali lagi. Sekali lagi saya peringatkan. Sekarang mubahalah sama saya di masjid. Bukan ajang untuk saling bersumpah. Penonton tolong keamanan, kalau penonton tidak bisa ditertibkan supaya keluar. Oke, baik. Apakah waktu di BAP Pak Kiai pernah lihat ijazah asli Jokowi? Tidak pernah. Tidak diperlihatkan oleh polisi. Tidak, sama sekali tidak. Tidak. Nah, logika berikutnya, kalau tidak pernah, mengapa Kiai berani menuduh bahwa ini nggak benar? Apa ukuran benarnya? Yang mulia, tolong. Ini ahli yang mulia. Ya, memang ahli. Dia menuduh tadi. Siapa tadi dalam pengertian yang menuduh harus membuktikan. Tidak menuduh tapi memberikan pendapat tentang pengertian dari ahli ini mubahalah. memberikan pendapat ya, bukan menuduh ya. Nah, tadi ada dalam pengertian kategori menuduhnya itu artinya dengan kalimat yang tadi Pak Kiai sampaikan. Ya, soal data-data harus dibuktikan. Ya. Nah, Yang mulia tadi sudah dibacakan. ya, tetapi Pak Kiai tidak pernah melihat apabila terjadi kebohongan. Tolong dipahami, ini sidang ya. Tolong dipahami ya, ini sidang. ya, makanya yang mulia. Ini kan tolong karena tadi Pak Kiai mohon jujur sebelumnya pakai dalil yang kalau siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Ada lagi satu dalil yang Pak Kiai sampaikan tadi kaitannya dengan pembuktian ini. Tadi yang Pak Kiai sebut, ya kan? Nah, sementara Pak Kiai tidak pernah lihat ijazah asli. Sekarang Pak Kiai merasa ini tata cara dan lain sebagainya nggak benar. Kalau nggak benar, nggak pantas di YouTube-kan dan lain sebagainya. Dari mana tahu nggak benarnya? Aslinya aja Pak Kiai nggak lihat kok. Tolong Pak, jangan gara-gara keterangan Pak Kiai orang dihukum, berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Pak Kiai. Ya silakan Pak. Bukan hanya keterangan Pak Kiai, tapi berdasarkan alat bukti yang ada. Biar. Apa alat bukti Pak Kiai menyatakan ini salah kalau tidak pernah melihat yang asli? Dia berani membuktikan ijazah Jokowi palsu dari SD, SMP, SMA. Sudah di sini, sedang diproses. Tapi hingga hari ini jaksa tidak pernah membawa. Mungkin Pak Kiai sebagai ahli diberi penjelasan atau diperlihatkan ijazah aslinya? Tidak Bang Egi. Kalau tidak, oke, alhamdulillah Pak Kiai jujur, terima kasih. Kalau tidak, bagaimana logika Pak Kiai menyatakan ini tidak benar? Baik, boleh saya jawab? Ya boleh. Silakan dipotong ya. Ya. Saya mengatakan bahwa praktek mubahalahnya tidak benar. Karena harus mendatangkan 2 orang, Bang Egi. 2 orang itu tidak terpenuhi karena 1 orang saja atau 1 pihak saja. Di titik itu saya melihat ada praktek mubahalah yang kalau sadar, maka itu dikatakan mempermainkan agama. Sampai di situ saya bertanya, saya datangi majelis ulama 2 kali sehubungan kasus ini. Saya nanya ke tentang majelis ulama, apakah ada fatwa majelis ulama tentang mubahalah? Tidak ada katanya. Kalau tidak ada kesepakatan ulama. Kenapa Pak Kiai berpendapat sendiri? Oh, Bang Egi. Ya, ini majelis ulama. Baik. Karena Anda kan majelis ulama. Ya, Sekarang ini ada yang kenal. Biar saya jelaskan. Ya. Jadi Bang Egi, Ya. bahwa saya berbicara hitam putih berkaitan dengan praktek mubahalahnya. Ya. Saya hati-hati Bang Egi. Ya. Saya melibatkan ulama. Dalam hal ini saya berkumpul dengan para ulama di Nahdlatul Ulama, di Majelis Ulama kemarin untuk memastikan bahwa pandangan-pandangan keagamaan saya itu benar. Dan memastikan bahwasanya Gus Nur ini kalau memang benar kita akan bela benar, kalau salah kita akan sampaikan salah. Yang saya tanyakan waktu itu saya tajam, para yai, apa posisi daripada mubahalah yang dipraktekkan? Itu salah, tidak memenuhi syarat, tidak merukun.
rukunnya kan harus ada 2 minim. Gus Nur itu sendirian, dalam hal ini cuma dengan Bambang Tri. Ya, saja itu sih. komunitas. Harusnya Ya. Bang Egy, Ya. dalam masalah ini untuk mengukuhkan sebuah tuduhan, ya tentu tidak dengan mubahalah, tidak dengan sumpah, tapi dengan bukti. Bentar. Yang mulia Pak Kiai, saya bertanya serius di Majelis Ulama sampai 2 kali datang, beda waktunya 2 minggu. Saya bertanya dengan serius, bagaimana mubahalah yang benar itu? Apakah Majelis Ulama mengeluarkan fatwanya atau memberikan petunjuknya? Dijawab nggak ada. Tidak ada Majelis Ulama. Jadi komunitas Pak Kiai bisa benar. Tapi kita di Indonesia meyakini dan memastikan bahwa Majelis Ulama adalah perwakilan dari seluruh umat Islam, para ulamanya namanya Majelis Ulama. Nah kalau Majelis Ulama nggak ada punya patokan ini benar atau salah, kenapa Pak Kiai menyatakan ini nggak benar? Bang Egy, Ya. Ini pendapat ahli ya. saya Pahami, ya, mengutip pendapat ahli. pembacaan berkaitan dengan bawabit dan kriteria penodaan agama bukan dari saya, yakni dari Majelis Ulama. Ini saya sudah sertakan nanti. Ya, sudah Tapi disampaikan. tidak tadi, ada ya. Majelis Ulama menyatakan fatwa itu. Ada. Nggak ada. Ya siapa yang dimaksud dengan penodaan? Tentang mubahalah. Fokus mubahalah. Praktek mubahalah kan saya sudah sampaikan kepada Ustadz Khosin. Kalau mengacu kepada apa Kiai? Kepada Quran, hadis, ijma, qiyas. Saya sampaikan ini kitabnya. Ini sebatas itu. Saya dipercaya monggo, tidak dipercaya silakan. Oke, saya lanjut. Menurut Pak Kiai tadi saya dengar, apa yang dilakukan ini bukan mubahalah. Ya, Betul? Bukan mubahalah. Sementara dakwaan ini mubahalah. Kalau ini bukan mubahalah, bahwa dakwaan Yang menyatakan mubahalah terdakwa sendiri yang melihat. Ini itu dakwaannya begitu kok. Biar Dakwaannya begitu. ahli yang berpendapat ya. Nah, oleh karena Ahli itu yang pertanyaan saya, pendapatnya, ya. kalau ini bukan mubahalah, berarti tidak ada kesalahan dong. Kan bukan mubahalah. Tolong dipahami. Itu logika hukum. baik. Penonton tolong tenang ya. Pak Yai, perlu saya jawab ya. Ya, jawablah, kan bukan mubahalah. Kenapa disalahin? Baik, terima kasih. Praktek itu memang izin Gus Nur, apakah panjenengan mengatakan mubahalah itu? Iya. Bang Egy, iya Bang. Iya, monggo ngobrol Bang. Izin yang mulia, giliran saya mungkin. Oke, sebentar. Ini dari penasihat hukum sudah cukup ya saya rasa. Cukup. Sekarang kita berikan giliran kepada terdakwa untuk memberikan pendapat atau pertanyaan. Ya. Oke, yang mulia. Dua hak saudara memberikan pendapat atas keterangan ahli atau bertanya. Oke, Monggo. insya Allah singkat Ya, cepat singkat. selesai. Kita waktunya istirahat sholat ini. Oke. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Gus Nur. Ngapunten Pak Kiai, tadi kalau saya tidak salah dengar Pak Kiai ada kata-kata saya melakukan menuduh ya, melakukan tuduhan saya atau Bambang Tri tadi itu. Gus Nur telah menuduh. Izin tanya Pak Kiai, kira-kira yang saya tuduh siapa Pak Kiai? Gus Nur, kalau Iya. ada kalimat itu mungkin harus dikoreksi ya, Oke. bahwa yang menuduh dalam agama Islam harus mendatangkan bukti, Oke. dan yang dituduh wal yamin itu pakai Oke, tadi Pak Kiai saya ingin tegaskan Bambang Tri dan Gus Nur sudah melakukan suatu tuduhan gitu, dan kebohongan. Jadi Pak Kiai menganggap saya sudah menuduh seseorang. Saya mau tanya Pak Kiai, yang saya tuduh siapa kira-kira menurut sepengetahuan Pak Kiai? Dalam video yang saya lihat, Oke, panjenengan kan menuduh Jokowi ijazahnya palsu gitu. baik. Kemudian panjenengan sumpah. Baik, berarti saya jelaskan Pak Kiai ya. Monggo. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, mau dicatat Pak Kim. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Oke. Itu boleh catat ya Pak Kiai nggih? Saya tidak pernah menuduh siapapun. Saya hanya nanya kepada saudara Bambang Tri yang yakin betul bahwa ijazahnya Jokowi palsu itu beliau, bukan saya. Saya hanya nanya. Nah, karena saking tidak percayanya, maka terjadilah yang menurut saya itu mubahalah. Nah, Pak Kiai bilang tadi harus tabayun. Perlu saya jelaskan kepada Pak Kiai di forum yang terhormat ini, kami ini sudah mencari 1000 cara untuk melakukan tabayun kepada Pak Jokowi, kepada siapapun, tapi selalu ditutup celah tabayun itu. Kami ditangkap, kami dipenjara, kami dikriminalisasi Pak Kiai. Kalau Pak Kiai bisa temukan saya dengan Jokowi sekarang, saya siap tabayun dengan Jokowi sekarang. Saya siap mubahalah dengan siapapun sekarang. Gitu Pak Kiai. Izin Pak Kiai. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Jadi intinya, saya tidak pernah menuduh sinten-sinten Pak Kiai. Mohon dicatat dalam pemikirannya Pak Kiai. Dan saya sudah berusaha melakukan tabayun Pak Kiai, tapi selalu ditutup. Nah, kira-kira saya mau bertanya, yang salah siapa kalau gini Pak Kiai? Saya sudah, ayo temui saya, ini nomor handphone saya, ini nomor handphone Bambang Tri, 24 jam, siapapun, seknek boleh, presiden boleh, ngabalin boleh, tapi selalu nggak ada respon. Nah, kalau saya kesana sendiri nggak mungkin Pak Kiai pas pampresnya kayak gitu kok. Izinnya saya tanya Kiai, terus gimana cara saya tabayun Pak Kiai? Udah cukup Gus. Sampun, masih ada pertanyaan lain Pak Kiai? Ayo sekalian wis. Lapar siang-siang ini. Ya itu dulu Pak Kiai. monggo. Terima kasih. Saya langsung Oke. bahwa seharusnya sebelum izin Gus membuat video itu ya harus dipastikan
Kalau belum pasti ya tidak. Jangan pakai bahasa mubahalah. Jadi dalam hal ini kalau tanya kepada saya harus nyari siapa? Ya inilah persoalannya. Karena kita tidak punya bukti, akhirnya dikejar. Baik Pak Kiai, saya lanjut. Pak Kiai, dalam hal ini, detik ini, sekarang terbalik suasananya Pak Kiai. Kalau mungkin dulu waktu Pak Kiai di BAP atau waktu Perdata, Bambang Tri yang menuduh, sehingga beban pembuktiannya dibebankan kepada Bambang Tri. Sekarang beda Pak Kiai, sekarang pidana, sekarang kami yang dituduh nih Pak Kiai. Yang menuduh dalam hal ini jaksa penuntut umum. Kami yang dituduh ini nuduh menodai agama, nuduh mubahalah sesat, nuduh bohong, menimbulkan keonaran, nuduh bahwa Bambang Tri ini bohong. Nah, berarti beban pembuktiannya kan bukan kepada kami Kiai, tapi kepada jaksa penuntut umum. Mohon dinasihati Pak Kiai. Mana buktinya, mana sekarang yang asli? Saya jawab. Oke. Jadi Gus Nur, sehubungan dengan hal ini, mengapa saya didudukkan di sini? Karena atas tuduhan itu. Oke. Secara agama, sekali lagi saya sangat hati-hati. Baik. Saya tanya dulu, dan saya ulangi, video panjenengan diperdengarkan oleh 50 ulama. Oke. Saya tanya, apa letak kesalahannya? Kesalahannya adalah karena tidak mendatangkan 2 orang. Baik, saya potong Kiai. Oke. Yang 2 orang, yang 1 orang nggak mau didatangkan Pak Kiai. Itulah. Ya. Kita Nah, siap Pak Kiai, kita ya. siap ketemu Pak Kiai. Baik, saya cuma mendengarkan saja. Saya Oke. tidak bisa menjawab, bukan kapasitas saya. Oh, baik. Oke. Jadi itu logikanya Kiai. Lanjut pertanyaannya. Baik, baik. Jadi gini Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai bisa menganggap mubahalah yang saya lakukan ini urusan duniawi? Pripun itu Pak Kiai? Saya mohon pencerahan. Oh enggak. Dalam masalah ini dihindari saja. Tetapi karena sudah terlaksana. Oke. Dalam masalah ini, saya tidak menitik beratkan kepada persoalan duniawi. Karena itu tentatif relatif ya. Oke. Menurut panjenengan ini besar, ini urusan serius. Betul, bukan Ya. duniawi Pak Kiai. Bukan duniawi kata panjenengan. Oke. Tapi ada juga mengatakan, ini kan bisa saja dibuktikan di pengadilan, mana yang hasil menduga. Ya. Baik, Itu ampun, saja. cukup. Iya. Jadi perlu saya jelaskan Pak Hakim, ini yang saya lakukan ini semata-mata bukan duniawi Pak Kiai, Iya. tapi menyangkut hajat 270 juta rakyat. Nggih, bukan duniawi. Kalau duniawi Pak Kiai semua orang tahu beberapa orang yang hakim keberatan, saya tidak boleh termasuk yang 270 juta. Oke. Apa-apa. Sebentar. Oke. Jadi kalau ijazahnya ternyata palsu, kan akhirnya 270 juta rakyat yang jadi korban. Itu loh maksudnya ya, dengan kebijakannya gitu. Tapi oke, kita nggak usah melebar kemana-mana ya. Pendapat Anda. Sekarang pertanyaannya. Baik, jadi pertanyaannya Pak Kiai. Oke, pertanyaan selanjutnya aja. Menurut Pak Kiai, sumpah jabatan itu mubahalah atau bukan Pak Kiai? Saya fokus ke mubahalah, Gus. Lah nggih, tadi jenengan disumpah pakai Quran. Bukan mubahalah tadi itu. Oh, bukan nggih. Iya. Terus hakim, menteri, siapa disumpah itu menurut jenengan bukan mubahalah. Bukan. Apa itu Pak Kiai? Ya sumpah biasa aja. Sumpah jabatan. Ya sumpah saksi. Sumpah. Bentar, tadi ada yang terlepas sebentar. Iya. Tadi baru saya ingat, menuduh dengan sumpah. Ya ngomong gitu kan? Iya. Betul kan? Iya. Iya, tadi ngomong gitu. Apa menuduh dengan sumpah atau pakai sumpah. Nah, Pak Kiai sudah bersumpah tadi pakai Al-Qur'an. Terus menuduh ini nggak benar. Nah, jadi teori Pak Kiai itu mengenal diri sendiri. Ingat kabur maktan indallahi antakulu malatafalun. Tolong dihormati, saksi ini memberikan pendapat ya, bukan menuduh. Baik. Yang menuduh ini kan penuntut umum, seperti di dasar. Baik Pak Kiai, jadi saya closing statement aja Pak Kiai, izin. Langsung aja. Nggih, menurut saya sumpah pejabat, menteri siapapun yang disumpah termasuk jenengan tadi itu juga mubahalah menurut saya. Dan itu gini, jadi saya nyalon diri jadi bupati dan saya terpilih, maka saya disumpah jabatan. Walaupun secara kasat mata saya seorang diri, tetapi secara hakikat saya tidak seorang diri. Saya bersumpah dengan 2 pihak, bahkan 3 pihak. Pertama dengan Allah, dengan jabatan saya. Kedua dengan rakyat yang milih saya. Walaupun secara teknis rakyatnya tidak dihadirkan di pengadilan waktu sumpah itu. Itu menurut pengertian saya Pak Kiai. Baik, statement aja nggak usah dijawab. Statement terakhir pendapat beliau. Ya, pendapat nggak usah dijawab. Jadi bukan pertanyaan, tidak usah jawab. Lanjut ke udah, Sampun. Nah, Bang Tri, ada pertanyaan atau satu lagi Pak Kiai, satu lagi. Karena ini serius Pak Kiai, saya membuka peluang untuk siapapun, bukan berarti saya takabur. Saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama. Tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo biar sah 2 pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja. Pak Kiai boleh, jaksa boleh, siapapun. Saya tidak menodai agama. Ini mohon dipahami, ini sidang bukan ajang Oke, di luar pengadilan, monggo. Itu di luar, nanti silakan di luar mau saling bersumpah silakan. Ini persidangan tidak mengizinkan untuk bermubahalah di sini ya. Dia katanya selalu di depan pengadilan Pak Hakim ya. Jadi Kadi tadi dibilang Pak Yai Kadi ya. nggih, Depan hakim. nggih, makanya lebih baik sekarang di depan hakim, monggo siapa yang berani mubahalah sama saya. Saya tidak menodai agama. Tolong dipahami, ini ruang sidang bukan untuk orang bersumpah ya. Lah saya Pak Hakim, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Risiko ya, dicatat omongan jenengan ya, risiko ya. Oke, Allah yang sudah. Oke, tolong dipahami. Sudah, waspada ya Allah. Laknat siapapun ya Allah ya. Yang nantang saya ya Allah. Laknat siapapun saja ya Allah.
Tolong ya, ini sidang. Saya peringatkan sekali lagi. Sekali lagi saya peringatkan. Sekarang mubalah sama saya di masjid. Bukan ajang untuk saling bersumpah. Penonton tolong keamanan, kalau penonton tidak bisa ditertibkan supaya keluar. Oke, baik, terakhir Pak Jaksa, Pak Prianto, nanti mubalah di masjid sama saya sekarang ya. Urusan saya apa? Sebentar Kan Pak Anda Jaksa, nuduh sudah di agama. Sudah. Saya ditanggapi. Tolong. Majelis, Tolong sudah melebar. Sudah mulai yang bersangkutan. Udah, ini di luar konteks ya. Ini bukan ajang untuk saling bermubahalah di sini. Kami tidak izinkan bermubahalah di ruang Oke, di masjid aja nanti, di masjid ya Pak Prianto.